Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Satria Putra dengan NPM 06 2019 1071060. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas praktikum untuk modul 1 dan 2, praktikum jaringan komputer. Di sini pertama saya sudah mendapatkan soal yang pertama, yaitu jelaskan dan beri contoh jenis-jenis jaringan komputer. Di sini saya sudah membuat jawabannya. Jelaskan dan beri contoh jenis-jenis jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antara satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat media access control. Endpoint juga mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras hardware. Jaringan yang lain. Jaringan komputer atau Jarcom dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Jenis-jenis jaringan komputer. Di sini saya menyebutkan ada 3, yaitu LAN, Local Area Network. Jaringan LAN ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Jadi misalnya kalau kecil itu contohnya di sekolah, kantor, maupun antar rumah. Selanjutnya ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network. MAN ini adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Dan yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM, frame relay, atau juga untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Jadi misalnya bisa antar benua atau antar negara. Selanjutnya untuk soal yang kedua, jelaskan minimal 2 topologi jaringan. Di sini saya menjelaskan dulu, topologi jaringan adalah sebuah pola interkoneksi dari berbagai terminal komputer. Topologi jaringan merupakan representasi geometri dari hubungan antar perangkat terminal komputer, repeaters, bridges, satu dengan lainnya. Ada beberapa macam topologi, antara lain di sini saya menyebutkan 2. Yang pertama, topologi cincin atau typo, saya ganti dulu, ring topologi, di mana ring topologi ini berbentuk seperti cincin atau melingkar, dan topologi jenis ini menghubungkan satu komputer di dalam satu pola tertentu. Pada topologi jenis ini, data atomis berjalan mengelilingi jaringan dengan satu arah, pengiriman ke komputer selanjutnya terus hingga mencapai komputer yang dituju. Jadi misalnya dimulai dari komputer ini akan berjalan satu persatu sampai semua komputer sudah dituju. Selanjutnya ada topologi star atau star topologi, di mana jenis topologi jaringan ini menggunakan satu terminal sebagai terminal sentral, yang menghubungkan ke semua terminal klien. Terminal sentral ini mengirimkan setiap data yang menuju ke komputer yang dituju. Jadi ini akan mengirimkan data satu persatu. Dan apabila salah satu dari terminal klien ini tidak berfungsi atau media transmisinya terputus, misalnya dari sini terputus, maka tidak akan mengganggu klien-klien yang lain, karena gangguan tersebut hanya mempengaruhi terminal yang bersangkutan. Selanjutnya, soal yang ketiga, jelaskan cara kerja DHCP menurut pemahaman kalian masing-masing. Di sini saya sesuai pembacaan saya di modul. Pembagian di modul itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu DHCP discover atau DHCP klien yang menyebarkan request secara broadcast untuk mencari DHCP server yang aktif. Selanjutnya ada DHCP puffer. Setelah DHCP server mendengar broadcast dari DHCP klien tadi, DHCP server kemudian menawarkan sebuah alamat kepada DHCP klien. Lalu ada DHCP request. Klien meminta DHCP server untuk menyewakan alamat IP dari salah satu alamat yang tersedia dalam DHCP pool pada DHCP server yang bersangkutan. Selanjutnya yang terakhir ada DHCP pack. DHCP server akan merespon permintaan dari klien dengan mengirimkan paket acknowledgement. Kemudian DHCP server akan menetapkan sebuah alamat dan konfigurasi TCP atau IP lainnya kepada klien dan memperbarui basis database miliknya. Klien selanjutnya akan memulai proses banding dengan temukan protokol TCP atau IP, dan karena telah memiliki alamat IP, klien pun dapat memulai komunikasi jaringan. Selanjutnya soal yang terakhir, yang keempat,
konfigurasikan DHCP server pada PC Linux dengan satu klien dengan networknya 192.168.30.0 dengan netmasknya per 24. Lakukan scripting agar klien bisa terhubung. Jelaskan langkah-langkah dan mencoba konfigurasi menggunakan laptop masing-masing. Oke, di sini yang pertama kita lakukan yaitu buka Oracle VirtualBox-nya. Lalu di sini kita sebelum menyalakan kita masuk ke pengaturan. Ya, masuk ke port jaringan dan di sini kita ubah ini menjadi adaptor hanya host. Ini jika sudah kita oke. Lalu kita mulai. Sini saya sudah mencatat langkah-langkahnya agar tidak salah. Kita sambil mengecek langkah-langkah yang sudah ada di laporan. Nah, ini yang pertama tadi. Lalu kita login sebagai user root, tapi ini masih loading dulu, menunggu jalan. Kita percepat dulu. Oke, untuk lagi masukkan username. Ini kita langsung masuk ke user root. Oke, selanjutnya kita sudah masuk di root. Tutup lagi. Rubah pada file nano default isc dan server. Di sini saya kopikan saja. Oh, nggak bisa ya. Ini default default isc dhcp. Oke, nah ini sudah masuk. Nah, ini kita merubah. Di sini yang dirubah yaitu dari interface menjadi nama interface. Seperti ini. Oke, di sini interface menjadi nama interface. Di sini interface saya rubah menjadi enpost. Setelah itu kita secara LX karena tidak ada perubahan langsung. Setelah dirubah, lanjut. Kita masuk ke nano etc dhcp conf. Oke, setelah itu setelah masuk ke dhcp deconfig, kita hapus fungsi ini pagar yang sebelumnya di sini ada pagar, kita hapus, lalu kita simpan, ya enter. Oke, selanjutnya setelah merubah itu kita masuk ke konfigurasi IP dan netmask dengan cara hapus pada awal kalimat dan ketikkan ini. Oke, kita masuk lagi ke kita tunjukkan. Oke, ini kita masuk in speknya 192.168.30.0 dengan netmasknya 255.255.255.0.
dengan ranknya dimulai dari 2, jadi 2 ini kliennya mulai dari 2 sampai 10. Langsung domain name-nya namanya Rakam 160, next mask-nya 255, 255, 255, 224, lalu routernya 192, 168, 31, dan objek broadcast address-nya 192.168.30.11. Oke, sekarang kita lanjut ke menkonfigurasi API pada bagian interface dengan ketikan perintah di bawah ini. Sini kita masuknya dengan cara etc network interface. Oke. Lalu etc kita pakai interface. Ini ganti network. Oke. Oh, salah. Nah, di sini kita masuknya di itu auto enforce 3 sesuai yang sebelumnya. Ini if base enforce 3 init static address dan lain-lainnya sesuai di sini. Oke, sudah sesuai. Lalu setelah itu kita restart service network sama DHCP server terlebih dahulu. Kita restart dulu network startnya dulu, di restart. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita restart servernya. Oke, semua sudah di restart. Kita cek dengan menggunakan if config apakah sudah benar. Nah, ini sudah benar, dimana init addressnya sudah 192.168.31 dan addressnya 192.168.3255 dengan masknya 255.255.255. Nah, sekarang kita lanjut periksa IP klien pada Windows melalui command prompt. Jadi sini kita buka cmd. Maaf, loading. Kita buka. Ini langsung kita guna ketikkan IP config. Nah, di sini kita masuknya. Nah, ini Ethernet adapter virtual box host only, dimana pada saatnya sudah sesuai, yaitu Rakam 160, IPv addressnya 192.168.30.3, networknya 25.25.25, dan default gateway-nya sesuai, yaitu 192.168.30.1. Oke, ini sudah, dan sudah selesai soal praktikumnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan juga saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.